kasih semuanya, kembali lagi bersama saya Sheila Rizky Absari. Nah, pada video kali ini kita itu akan melanjutkan materi kemarin kan Superlab 2, sekarang kita melanjutkan materi tentang Superlab 3. Nah, sebelumnya kalian bisa mendownload dulu filenya di Google Drive, lalu kalian bisa buka untuk file siswanya. Nah, di sini saya sudah buka file siswanya, terus ini kalian bisa klik doc. Terus di sini itu kan ada topik-topik dengan instruksi yang akan kita lakukan di Superlab 3 ini. Nah, kita ke instruksi pertama, yaitu part 1 basic configuration. Nah, seperti biasa di sini di basic configuration itu kita akan mengganti hostname di router dan juga switch sesuai dengan nama display, terus kita tambahkan enable secret pada dengan password SID. Nah, kita mulai dari switch 1 dulu, yang ini CLI enable conft SW1 secret, maaf, di sini enable secret SID ya teman-teman. Terus ini kita ke router 2, enable conft host, ini RTR script 2, enable secret SID. Di sini kita harusnya klik enable secret SID ya teman-teman. Lalu kita ke router 2, CLI enable conft host SW2 enable secret SID ya teman-teman. Lanjut lagi ke sini di switch 3, enable conft host, ini SW3 enable secret SID. Nah, lalu kita lanjut di router 4, CLI enable conft hostnya ini RTR strip 4 enable secret SID. Lalu kita ke router 1, CLI enable conft hostnya ini RTR strip 1 enable secret SID. Terus kita ke bagian kanan dari sini dulu, di switch 6 enable conft hostnya SW6 enable secret SID. Terus kita ke atas, enable conft hostnya itu SW5 enable secret SID. Bagian sini enable conft hostnya SW4 enable secret SID. Terus terakhir kita ke sini, ini router 3, kita ke CLI enable conft hostnya RTR strip 3 enable secret SID. Nah, kita lanjut ke part 2, yaitu configure VLAN and trunking. Ini sebenarnya bukan di switch 3, 4, dan router 1, tetapi sebenarnya di switch 1 dan router 2. Ini ada kesalahan di instruksi. Terus di sini kita itu disuruh membuat VLAN, terus konfigurasi trunk dan allow trunk, sama konfigurasi portface yang terhubung ke semua interface yang terhubung ke server. Nah, ini kan pakainya VLAN 1. Jadi untuk VLAN satunya itu default, kita tidak perlu membuatnya, tetapi kita hanya perlu lihat ini interface-nya FA1 0/1 0/3 dan ini FA 0/3. Nah, di sini kita buka dulu switch-nya, interface range FA 0/1-3, switchboard mode access, switchboard access VLAN 1, portface, kita exit. Nah, terus kita lihat di sini kan tadi kita disuruh terang. Nah, ini terangnya itu ke router 2, jadi dia lewat FA 0/4 yang ini. Kita buka switch satunya, interface
FA 0/4 switch port mode terang. Terus saya terangkan juga switch port terang low VLAN 1 karena kan ini di VLAN 1 aja. Terus kita konfigurasi di router 2. Nah, router 2 nya kita buka. Oke, kita lihat dulu portnya yang mengarah ke switch 1 itu lewat FA 0/0. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya. Interface FA 0/0 no shutdown. Nah, terus kita akan buat sub interface untuk VLAN satunya. Interface FA ini masih sama 0/0 tetapi ditambahi titik 1 encapsulation .1q1. Lalu IP address-nya, nah ini IP address-nya sini 1.0, tapi kita itu akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Jadi IP address-nya itu 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini kita pakai 255.0 karena di sini untuk prefix-nya itu /24. Terus kita coba lihat di server desktop. Nah, di sini kita akan tambahkan IP karena ini DNS server. Di sini kita disuruh memakai IP titik 1.2. Nah, untuk IP-nya itu kita akan pasang secara statik 192.168, di sini 1.2. Terus subnet mask. Terus untuk default gateway kita pakai yang tadi pasang di router 1.1. Terus untuk DNS server ini kita pakai yang ini masih sama 1.2. Terus kita pasang juga di web server desktop IP configuration. Di sini kita disuruh memakai IP 1.3. Subnet mask. Terus default gateway kita pakai yang tadi pasang di router juga. Terus untuk DNS server kita pakai yang 1.2. Nah, kita pasang juga di email server. Di sini kita disuruh pasang IP-nya itu 1.4. Desktop IP configuration 1.4. Subnet mask. Terus default gateway-nya pakai yang sama juga yang di router 1.1. Terus DNS-nya kita pakai 1.2. Nah, ini kita cek dulu di web server. Nah, sudah benar. Terus sekarang kita coba ping antar servernya. Misalnya dari DNS server ke email server. Nah, ini sudah successful. Terus selanjutnya dari web server ke DNS server. Nah, ini juga sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN and trunking di switch 2, access point, dan router 4. Jadi ini switch 2, access point, dan ini router 4. Nah, kita buka dulu untuk switch 2-nya. Ini masuk ke enable SID config. Nah, di sini kita akan buat VLAN. Terus ini kita juga akan konfigurasikan terang dan low sama portface di semua interface yang terhubung ke server. Nah, ini kita lihat dulu. Ini ada VLAN 2, 3, dan 4. Nah, kita akan buat VLAN-nya dulu. VLAN 2, name VLAN 2. Maaf, di sini kita pakai spasi. Lalu VLAN 3, lalu name VLAN 3, lalu name VLAN 4. Exit. Nah, terus di sini kita akan masukkan interface-nya. Di sini FA 0/2. Ini FA 0/3. FA 0/2 itu VLAN 2. Interface FA 0/2. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Terus spanning tree portface. Exit. Terus kita lihat lagi. Ini tadi FA 0/3, ini 0/4, dan ini 5 dan 6.
interface range FA 0/3 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 3, spanning tree broadcast, exit interface range FA 0/5 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 4, spanning tree broadcast. Nah, terus kita disuruh untuk konfigurasi terang. Nah, kita lihat dulu, ini terhubung ke router 4 melalui FA 0/1, kan tadi router hubungnya ke sini PC. Exit interface FA 0/1, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 2 sampai 4. Terus kita akan konfigurasikan di access point. Ini kita buka dulu access point-nya. Nah, di sini kalau konfigurasi access point kita disuruh memakai SSID ini. Kita ke config, lalu ke port 1. Ini kan kalau misalnya mengarahnya ke sini, port ini mengarahnya ke sini. Ini port 1. Untuk SSID kita disuruh pakai sekolahan akademi. Terus untuk autentikasinya kita pilih yang ini. Terus untuk ini passwordnya kita disuruh pakai 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus kalau sudah, kita konfigurasikan juga di smartphone-nya. Ini smartphone 0. Kita ke config. Ini konfigurasinya juga sama. Kita ke sini, ke wireless. SSID-nya juga sama. Sekolahan akademi, sandinya juga sama 1 sampai 8. Nah, ini sudah ada kabelnya. Terus kita ke smartphone 1, ke config wireless. Ini kita juga konfigurasinya juga sama, sekolahan akademi. Terus passwordnya juga sama 1 sampai 8. Nah, ini kita tinggal tunggu aja sampai ada kabelnya. Kita buka smartphone 2-nya, kita config, kita ke wireless. Ini untuk SSID-nya tadi sekolahan akademi. Lalu sandinya 1 sampai 8. Nah, ini tinggal tunggu aja, nanti akan ada kabelnya sendiri. Terus kita akan konfigurasi ke router 4, terus ke enable SID. Nah, di sini kita akan lihat dulu. Ini yang mengarah ke switch 2 itu kan FA 0/1. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya. Interface FA 0/1 no shutdown. Lalu kita no shutdown. Nah, terus kita akan buat sub interface juga. Interface FA 0/1.2. Sebentar, ini ada kesalahan. Oh, ternyata 1/0 bukan 0/1. Interface FA 1/0 no shutdown. Nah, exit interface FA 1/0.2 encapsulation Q2. Nah, ini untuk IP-nya kita pakai yang ini. Terus ini untuk IP address-nya kita pakai alamat IP pertama dari setiap VLAN. Karena tadi kan pasti 2.1. Terus untuk subnet mask-nya 255.255.255.0.
terus kita exit terus kita masuk ke yang ini FA1/0.3 encapsulation.23, terus IP address-nya kita ganti menjadi 3.1, exit, terus kita kayak seperti tadi 0.4, lalu encapsulation.24, lalu IP-nya 4.1, exit. Kalau sudah, kalian bisa lihat di sini. Di sini kita sudah konfigurasikan juga di semua smartphone. Terus kita juga sudah konfigurasi VLAN. Di sini kita akan konfigurasi untuk IP DHCP-nya di server 4 dengan DNS-nya ini 1.2. Kita ke router 4 lagi. Kita ketik IP DHCP full VLAN 2. Untuk networknya 192.168.2.0, subnet masnya 255.255.255.0, port router 192.168.2.1. DNS-nya tadi kita pakai yang 1.2, 192.168.1.2. Lalu exit. Kita akan konfigurasi sampai VLAN 4. Jadi di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk semua VLAN DHCP. Terus di sini kita disuruh untuk konfigurasi exclude IP di router 4. Terus kita ketik IP DHCP exclude. Terus kita ketik 192.168.2.1, 3.1 dan 4.1. Kita coba cek IP-nya. Kita ke PC 8, desktop IP configuration, ke DHCP, terus ke sini PC 10, desktop IP configuration DHCP. Nah, ini sudah sukses. Sekarang kita cek di smartphone, desktop IP configuration. Nah, ini DHCP-nya pun sudah ada 2.4. Nah, sekarang kita coba ping. Ini saya delete dulu. Misalnya dari smartphone 0 ke PC 8. Nah, ini file kita coba lagi. Smartphone PC 8. Nah, ini sudah successful. Sekarang misalnya dari PC 8 ke PC 10. Nah, awal-awal emang fail. Terus kita coba lagi PC 8 ke PC 10. Nah, ini sudah successful. Terus sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu konfigur VLAN and trunking di switch 3 dan router 4. Berarti kita konfigurasi di sini switch 3, lalu router 4-nya lagi di sini di switch 3. Seperti biasa kita akan buat VLAN-nya, lalu trunk, terus masukkan interface di port fast. Kita lihat dulu di sini ada VLAN 5, 6 dan 7. Nah, kita buka dulu switch 3-nya. Terus kita masuk dulu enable SID conf. Nah, di sini kita akan buat VLAN 5 sampai 7. VLAN 5 and VLAN 5, VLAN 6 and VLAN 6, VLAN 7 dan VLAN 7. Exit. Terus kita sekarang coba lihat. Nah, untuk portnya itu di sini 0/5. Ini pasti 6. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 5, spanning tree port fast, exit. Sekarang kita lihat ini 0/2 dan ini pasti 3. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode access, switch port access VLAN 5,
6 spanning tree quarter phase. Sekarang kita coba lihat di PC17 ini FA 0/7 dan ini pasti 8. Exit interface range FA 0/7 sampai 8. Switch port mode access, switch port access VLAN 7, spanning tree port phase. Oh ya maaf, di sini saya salah konfigurasi. Ini 5, ini 4. Tadi kan saya masukkan 56, sekarang jadi 45. Nah, ini akan saya keluarkan dulu. Di sini kan sudah masuk semua. Di sini saya akan keluarkan dulu untuk VLAN 5 sama VLAN 7-nya. Ini yang benar di VLAN 6. Kita masuk dulu. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switch port mode access, no switch port access VLAN-nya VLAN 5. Terus no spanning tree port phase. Exit interface range FA 0/1 sampai 8. No switch port mode access, no switch port access VLAN, ini VLAN-nya VLAN 7. No spanning tree port phase. Kita masuk ke interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 5, spanning tree port phase. Exit. Terus sekarang kita coba cek ini FA 0/6, ini kan pakai, dan ini FA 0/7. Interface range FA 0/6 sampai 7. Maaf, di sini ada salah ketik. Switch port mode access, switch port access VLAN 7, spanning tree port phase. Sekarang kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini 45. Kita coba cek. Ini 4, ini 5 sudah benar di VLAN 5. Terus 23 di VLAN 6. Ini 2. Ini 3. Ini 2. Terus ini tadi benar juga ya. Terus, maaf. Di VLAN 7. Terus sekarang kita konfigurasi di routernya. Di router kita akan konfigurasi dulu yang mengarah ke switch 3. Kita nyalakan dulu portnya. Ini FA 0/1. Sebentar, ini FA 0/0 itu dulu. FA 0/0. Terus kita shutdown dulu. Shutdown. Exit. Nah, baru kita akan buat sub interface untuk VLAN 5 sampai 7. Interface FA 0/0 titik 5 encapsulation .blanq 5. IP-nya di sini kita cek dulu. Di sini IP-nya ini IP address 192.168.1.255.255.255.0. Exit kita buat sampai 7. Ini 6. Encapsulation.1.6, IP-nya 6.1. Terus exit kita buat yang VLAN 7. Terus encapsulation.1.7. Terus IP address-nya itu diganti menjadi 7.1. Lalu exit. Nah, kalau sudah, kita di sini akan buat IP DHCP-nya juga. IP DHCP pool VLAN 5 network 192.168.5.0.255.255.255.0. Default routernya 192.168.5.1. Terus DNS-nya kita pakai 1.2, 192.168.1.2. Nah, di sini untuk VLAN 6 sampai 7-nya akan saya percepat saja.
Nah, di sini sudah untuk IP DHCP-nya 5 sampai 7. Sekarang kita akan konfigurasi juga untuk di sini kita konfigurasi untuk exclude. DHCP exclude 192.168, ini untuk VLAN 5 dulu, 5.1, terus 6.1, terus terakhir 7.1. Nah, kita sekarang coba cek misalnya ini di PC 15 ke desktop, lalu IP configuration, lalu DHCP. Nah, ini sudah ada IP-nya, terus di PC di VLAN 6 desktop. Nah, di sini juga sudah ada. Terus di VLAN 7. Nah, ini juga sudah ada. Berarti kita coba ping. Misalnya PC 15 ke 17. Ini file. Kita coba lagi. 15 ke 17. Nah, ini sudah successful. Sekarang kita lanjut ke part 5, yaitu konfigur VLAN dan trunking di switch 4, 5, 6 sama router 3. Berarti di bagian sini sekarang kita akan konfigurasikan dulu di switch 6. Ini ada VLAN 8, 9, 10 dan ini VLAN 11. Kita buka dulu, kita buat VLAN 8 sampai 11 nya dulu. Terus kita buat VLAN 8, VLAN 8, VLAN 9, VLAN 9, VLAN 10, VLAN 10, VLAN 11, VLAN 11. Exit. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Nah, ini VLAN 8, 6/10, ini 9. Ini berarti 9/10. Interface range FA 0/9 sampai 10. Switch port mode access, switch port access VLAN 8, spanning tree port flash, exit. Sekarang kita coba lihat di VLAN 9. Ini 7 sama 8. Interface range FA 0/7 sampai 8. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 9, spanning tree port flash, lalu exit. Sekarang kita lihat di sini, ini 5 sama 6. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 10, spanning tree port flash, exit. Ini terakhir kita lihat VLAN 11. Ini 3 sama 4. Ini interface range FA 0/3 sampai 4. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 11, spanning tree port flash. Terus kita akan terangkan juga di sini, berarti kita terangnya 2 karena kan yang mengarah ke switch 4 sama ini yang mengarah ke switch 5. Kita lihat dulu. Ini 0/1 sama 0/2. Interface range FA 0/1 sama 2. Switchboard mode terang, switchboard terang, lalu VLAN 8 sampai 11. Sekarang kita konfigurasi di ini, di switch 5. Ini ada 3 VLAN, VLAN 11, 12, dan 13. Kita buat dulu VLAN-nya. Enable SID conf VLAN 11 dulu. Name VLAN 11, VLAN 12, name VLAN 12, VLAN 13, name VLAN 13. Ini sudah exit. Sekarang kita akan masukkan interface. Nah, sekarang kita masukkan interface-nya. Ini di VLAN 11 dulu, 8 sama 7. Interface range FA 0/7 sampai 8. Switchboard mode access, switchboard access
akses VLAN 11 spanning tree port face exit. Nah, lalu kita lihat di sini VLAN 12 itu 5 sama 6. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 12 spanning tree port face exit. Kita lihat di VLAN 13 ini FA 0/4 sama 3. Interface range FA 0/3 sampai 4. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 13 spanning tree port face. Nah, di sini kita juga akan konfigurasikan terangnya. Ini berarti terangnya juga dua arah, ke switch 6 ke switch 4. Ini FA 0/1 dan 2 sama juga seperti di switch 6. Interface range FA 0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN 11 sampai 13. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi di switch 4-nya. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi di switch 4-nya. Nah, di switch 4 kita akan buat VLAN 8 sampai 13. Untuk itu, di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah buat VLAN 8 sampai 13-nya. Sekarang kita akan coba terang dulu. Ini FA 0/2 dan 3. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switchboard mode terang, switchboard terang VLAN 8 sampai 13. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 3. Di router yang ini. Nah, kita lihat dulu. Ini kan yang mengarah ke switch 4 itu FA 0/1. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya. Enable SIP on T. Interface FA 0/1. Sebentar, ini salah. Ini ternyata 0/0, ini tertutup. Interface FA 0/0. Terus kita cek ini sudah setup. Terus kita akan membuat sub interface-nya. Ketik ini tadi interface 0/0.8 untuk VLAN 8. Terus encapsulation VLAN 8 IP address. Nah, untuk IP address-nya itu kita pakai yang ini 192.168 berarti 8.1 255.255.255.0. Ini exit. Kita akan buat sampai VLAN 13. Jadi di sini akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi sampai FA 0/13. Sekarang kita akan buat IP DHCP-nya. Di sini kan kita disuruh buat IP DHCP dan absolute IP address-nya. IP DHCP full VLAN 8 dulu. NAT-nya 192.168.8.0, subnetnya 255.255.255.0. Terus default router 192.168.8.1. Terus DNS-nya itu pakai yang sama juga 1.2, 192.168.1.2. Nah, ini kita akan buat sampai VLAN 13. Jadi di sini seperti tadi akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi ya dari VLAN 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Sekarang kita akan konfigurasi untuk exclude-nya. IP DHCP exclude 192.168. Ini kita mulai dari VLAN 8 dulu, 8.1. Terus
terus 9.1, terus 10.1, terus 11.1, lalu 12.1, dan yang terakhir 13.1. Sekarang kita akan coba cek IP DHCP-nya. Di sini di VLAN 8 dulu. Desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini sudah ada. Terus di VLAN 9 desktop IP configuration DHCP. Ini sudah ada. Ini di VLAN 10. Terus kita akan coba ping di sini seperti biasa. Ini saya akan melakukan kolektivitas. Ini akan saya delete dulu. Nah, ini misalnya dari sini ke sini. Nah, ini file karena biasa awal-awal. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Sekarang di switch 5 nya, misalnya dari PC 1 ke PC sini, PC 3. Nah, ini biasa awal-awal gagal. Kita coba lagi. Oh, ini kan PC 1 nggak ada IP-nya, saya lupa. Oh, berarti gagal. Ini saya akan coba lagi dari PC 0 ke PC ini 3. Ini saya coba lagi. Nah, ini sekarang sudah successful. Nah, sekarang kita lanjut ke materi part 6, yaitu konfigur rapid PVST. Nah, ini kita akan konfigurasi di switch 456. Switch 456 ini kan ada 3 switch yang saling terhubung. Jadi ini tuh bisa menjadi looping atau enggak kita blokir salah satu portnya. Nah, di sini kita masuk ke switch 4-nya dulu. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa ketik spanning tree mode rapid strip PVST. Nah, di sini akan saya copy dulu. Terus kita akan konfigurasikan juga di switch 5 sama 6. Ini paste, enter. Terus di switch 6 nya paste. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di switch 4 nya lagi. Ini kan tadi spanning tree mode rapid PVST. Sekarang ini ketik spanning tree VLAN 1 karena VLAN 1 kan VLAN-nya default. Terus ini kan terhubung ke VLAN 8 sampai 13. Terus kita coba cek show spanning tree. Nah, kita cek ini ada rebusnya atau enggak. Di VLAN 1 ini ada, di VLAN 8 nya ada, ini more, ini VLAN 9 nya ada, terus VLAN 10 nya ada, 11 nya ada, VLAN 12 ada, 13 pun sudah ada. Jadi sudah ada semua. Terus sekarang kita lanjut ke part 7, yaitu configure point to point addressing between routers. Jadi di sini kita itu akan mengkonfigurasi IP address pada semua router. Nah, router 1, 2, 3, dan 4. Terus sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Nah, ini untuk IP-nya. Terus kita akan lakukan ping antar router. Nah, kita mulai dari router 1 dulu. Enable SID conf. Terus kita cek dulu portnya. Ini yang mengarah ke router 2 dulu. Ini 3/0. Interface SE 3/0. Untuk IP-nya kita cek di sini itu 10.1. 10.10.10.1. Oh ya, ini di depannya itu kita ketik dulu IP address. Nah, terus kita akan masukkan subnet mask-nya. Nah, kita lihat dulu. Ini kan prefixnya itu
ada slash 30. Jadi untuk subnet masknya itu 255.255.255.252. Lalu kita nyalakan portnya, no shutdown, exit. Terus konfigurasikan juga yang mengarah ke sini router 3 melalui SE2/0, IP-nya itu 10.9. SE2/0, IP-nya 10.9, no shutdown. Terus kita konfigurasikan di router 2 nya, ini yang mengarah ke router 1 dulu, melewati SE2/0, IP-nya 10.2. Kita buka dulu router 2 nya, enable interface SE2/0, IP address-nya 10.10.10.2, 255.255.255.252, no shutdown, exit. Kita akan konfigurasikan juga yang mengarah ke router 4 melalui ini, kita geser dulu. Kita konfigurasi di router 4. Ini terhubung melalui SE3/0, interface SE3/0. Lalu IP-nya itu menggunakan 10.5. Shutdown, exitnya. Jangan lupa kita konfigurasikan yang mengarah ke VLAN satunya. Dia ke sini, dia mengarah ke FA0/0. Nah, terus kita lanjut ini ke router 4. Ini saya geser lagi aja. Nah, di sini kita enable SID connectivity. Ini kita mengarah ke router 2 dulu, SE3/0, interface SE3/0. Ini IP-nya 10.6, 255.252, OSH. Terus kita konfigurasikan juga yang mengarah ke sini, router 3 SE2/0. Nah, untuk IP-nya yang ini 10.13, interface SE2/0, IP address-nya ini 10.13, no shutdown. Sekarang kita konfigurasi di yang terakhir, di router 3 nya. Ini juga ada 2 jalur yang mengarah ke router 1, yaitu router 4. Ini ke router 4 dulu melalui SE3/0 mengenai IP address-nya 10.14, interface SE3/0, IP address 10.10.14.255.255.252, no shutdown, exit. Sekarang kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 1 melalui SE2/0, IP-nya 10.10. Yang ini ya teman-teman. Interface SE2/0, IP address-nya 10.10, no shutdown. Nah, sekarang sudah. Di sini kita akan melakukan konektivitas, yaitu kita akan coba kirim paket antar router. Misalnya dari router 2 ke router 1, ini successful. Terus router 4 ke router 3. Nah, ini juga sudah successful. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF di semua router. Nah, di sini kan areanya area OSPF. Di sini kita disuruh melakukan konfigurasi di semua OSPF router dengan ID-nya itu 1. Maaf, di sini ada teman-teman diperkenalkan. Nah, terus nanti kita akan cek MAC dan juga kabel routernya. Terus seperti biasa, kita akan ping antar isi. Sekarang kita buka dulu untuk router satunya. Kita ketik routing OSPF 1. Networknya, nah ya untuk network
Ini berarti ada dua network, berarti yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke router 3. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang di sini. Kalau ini kan IP-nya 10.1 dan ini 10.2, maka networknya 10.0. 10.10.10.0. Terus wildcardnya karena ini size-nya 30, itu 0.0.0.3, areanya 0. Nah, kita akan mengarah yang ke router 3. Kalau ini kan 10.9, kalau ini kan 10.9, kalau ini 10, berarti networknya itu 10.8. Sekarang kita konfigurasikan di router 2 nya. Router 2 nya ini kan ada 3 jalur, yang ke router 1, 4, dan switch 1. Ketik router OSPF 1, networknya yang mengarah ke router 1 tadi 10.0, 10.10.10.0, wildcardnya, terus areanya, maaf di sini nolnya ada 3 ya teman-teman. Terus ini yang mengarah ke router 4, ini kan 10.5, ini 10.6, jadi untuk networknya itu 10.4. Kita konfigurasikan juga untuk switch 1, ini kan adanya VLAN 1, 2, jadi kita ketik network 192.168.1.0, wildcardnya ini kan slash-nya 24, jadi pakai 0.0.0.255, areanya akan saya pakai 0. Terus kita konfigurasikan di sini router 4. Di sini itu ada yang mengarah ke router 2, router 3, dan terus ada konfigurasi VLAN-nya. Ini exit dulu, ketik router OSPF 1, networknya ini yang mengarah ke router 2 tadi 10.4, 10.10.10.4, wildcardnya, terus areanya. Terus kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 3, yaitu ini 10.13, ini 10.14, jadi networknya 10.12. Terus kita ketik untuk VLAN-nya, ini kan ada VLAN 2 sampai 7, ini ada VLAN 2 sampai 7, 192.168.2.0, 0.0.0.255, areanya 0. Kita buat sampai VLAN 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang di router 3 ini ada 2 jalur yang mengarah ke router 1, router 4, dan ini nanti akan kita konfigurasikan juga untuk VLAN-nya. Ini kita exit dulu, router OSPF 1. Mau kita lihat dulu, ini yang mengarah ke router 1 itu router 4 dulu, yang tadi kita sudah ketemu 10.12, network 10.10.10.12, wildcardnya 0, 0, 0, terus areanya 0. Terus ini yang mengarah ke router 1, ini 10.10, ini 10.9, jadi networknya 10.8. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di sini kan ada VLAN 8 sampai 13. Network 192.168.0, 8.0, 0.0.0.255, areanya 0. Terus kita ketik sampai VLAN 13, 9, 10, 11, 12, 13. Sekarang kita coba cek. Di sini saya akan coba cek di router 3 aja. Show IP
if neighbor di sini ada 7.1, berarti VLAN-nya itu yang ini. Terus sekarang kita cek untuk tabel routing show IP route. Nah, di sini ada yang DO itu ada yang 10.0 sama 10.4, berarti 10.0 itu yang ini, terus 10.4 itu yang ini. Terus di sini juga sudah ada yang VLAN 1 sampai 13. Sekarang kita coba ping antar berbeda router. Misalnya saya ini dari smartphone ke PC ini 28. Nah, ini sudah successful. Terus ini kita lanjut ke part 9, yaitu konfigur DNS dan web server. Nah, di sini saya akan delete dulu. Di sini ke DNS server, kita buka, kita ke service, lalu kita ke DNS dulu. Nah, di DNS ini on kan dulu. Untuk tipe kita pakai record, namanya adalah akademisekolahan.id, akademi.sekolahan.id. Untuk IP-nya saya pakai 1.3.192.168.3 ya teman-teman. Lalu tambahkan, lalu kita buat yang CNAME, ini tipenya ganti CNAME. Lalu namanya di sini pakai www.akademi.sekolahan.id. Untuk hostname di sini kita disuruh pakai akademi.sekolahan.id, akademi.sekolahan.id. Oh ya teman-teman, di sini kita pakainya tidak caps lock. Nah, terus kalau sudah kita bisa add, kita buat juga untuk mailnya. Untuk IP-nya kita pakai yang record dulu, name-nya adalah mail, terus ini tulisannya .academy.sekolahan.id. Terus untuk address-nya disuruh pakai 1.4.92.168.1.4. Terus kita buat buat CNAME-nya dulu. Di sini untuk CNAME kita pakai www.google.com, hostname-nya google.com, terus kita buka web servernya. Ke service ini kita konfigurasi untuk HTTP. Ini pastikan on semua. Terus ke index.html. Terus kita pilih yang edit. Nah, seperti video-video sebelumnya, di sini untuk Cisco Packet Tracer kita ganti dengan Akademi Sekolahan ID. Ini akan saya copy aja. Oh, maaf, di sini saya kurang Y. Terus kita copy aja. Terus ini kita hapus saja. Terus kita ganti dengan ini. Terus kita save. Yes. Terus di sini kita coba cek. Di sini saya cek di PC 8. Kita akan ping. Nah, sebelumnya akan saya kirim paket dulu agar lebih cepat. Misalnya dari DNS server ke ini PC 8, ini sudah successful. Sekarang kita coba ping www.akademi.sekolahan.id. Nah, ini di awal-awal memang RTO, tapi selanjutnya ini TTL. Sekarang kita coba cek, misalnya di sini saya milih PC 20 ke web browser. Kita cek ke web browsernya. Web servernya kita cek, ini ketik www.akademi.sekolahan.id, klik go. Nah, di sini sudah muncul Akademi Sekolahan ID, yang artinya kita sudah berhasil. Sekarang kita akan konfigurasi
di part 10 yaitu konfigur email server. Nah, untuk email server kita itu di sini akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Ini untuk password user 2 itu salah ya, bukan 123 tapi 456. Nah, terus di sini kita akan set up email di PC 1 ke PC 2, terus di sini kita juga akan kirim email dari PC 2 dan PC 2 nanti akan dibalas. Kita ke email servernya dulu. Nah, di sini ke bagian service, terus ke email. Nah, di sini pastikan on semua. Terus untuk domain, di sini kita pakai domain academy.sekolahan.id. Terus kalau udah klik set, terus usernya itu user 1 dulu. Passwordnya tadi kita pakai 123. Terus ini kan ada tanda plus, kita klik. Terus ini kita juga setup untuk user 2. Terus untuk passwordnya 456. Terus kita klik tanda plus. Terus kita coba klik. Nah, ini sudah ada. Terus di sini kita akan mengkonfigurasikan di PC 1. Kita lihat dulu PC 1 itu di sini. Terus PC 2 yang ini. PC 1 ini, terus PC 2 yang ini. Buka dulu PC 1-nya ke desktop. Kita cek dulu IP-nya. Nah, terus ini kita di sini sudah ada IP-nya. Terus kita masuk ke email. Nah, terus untuk username kita pilih di sini akan saya jadikan user 1. Terus untuk email address-nya user1@gmail.academy.sekolahan.id. Terus untuk incoming-nya kita pakai mail.academy.sekolahan.id. Ini akan saya copy dulu. Untuk login-nya juga sama. Terus untuk username di sini pakai user 1 juga. Terus password 123. Lalu save. Kita akan coba di PC 2 ke desktop. IP configuration ini DHCP. Nah, ini sudah ada IP-nya. Sekarang kita ke buka emailnya. Di sini untuk username kita isikan user 2. Terus email address-nya user2.gmail.academy.sekolahan.id. Terus untuk incoming-nya juga sama, mail.academy.sekolahan.id. Terus untuk login-nya juga sama. Di sini kita ketiknya. Nah, terus untuk username-nya user 2, passwordnya 456, save. Terus kita akan coba kirim email. Kita ke compose. Terus ini tunya itu user 1. Terus kita ketik emailnya. Ini nggak usah ada kita nggak usah ada mail.academy-nya. Kita langsung add academy.sekolahan.id. Untuk subject di sini saya akan ketik connect. Terus di sini misalnya saya akan ketik halo. Terus send. Terus kita coba cek di PC satunya ke email. Ini ke receive. Nah, ini sudah ada ya. Kita coba buka yang ini. Nah, di sini sudah terkirim. Tadi kan saya kirimnya itu halo. Sekarang kita akan balas. Balasnya itu kita bisa klik reply. Nah, untuk balas misalnya di sini saya ketik hi, terus send. Terus saya akan coba cek di PC 2. Nah, ini pun sudah ada balasannya ya, teman-teman. Terus sekarang kita bisa lanjut ke materi terakhir, yaitu konfigur access list. Di sini kita akan konfigurasi SL. Untuk konfigur SL ini kita akan konfigurasi di router 2. Berarti di sini itu kita akan memblokir web server dan email server. Di sini untuk access listnya pakai IP 102. Terus nanti kita akan coba ping dari ping untuk melihat apakah ini sudah benar-benar terblokir atau belum. Kita buka router 2-nya. Ini enak dulu SID. Kita ketik access list 1
102. Di sini kita disuruh blokir dari VLAN 2-nya. Jadi kita ketikkan deny IP 192.168.168.2.0. Maaf, di sini webpartnya kita tambahin dulu namanya. Terus hostnya berarti yang mau diblokir itu kan ada dua ya, yaitu web server dan email server. Kalau web server itu IP-nya 192.168.1.3. Terus untuk email server itu 1.4. Terus kita masuk ke interface FA//1 interface FA//1. Terus kita ketik IP access group 102, ID-nya kita mau blok jadinya out. Ini kita ketik akses list 102. Kita akan mengkonfigurasi yang akan diizinkan, berarti commit IP Nah, sekarang kita coba ping misalnya dari VLAN 5 komentar ping akademi sekolahan ID. Nah, ini sudah bisa. Sekarang kita coba langsung saja untuk web server. Ketik www.akademi.sekolahan.id. Nah, ini pun masih ada. Nah, tadi kan di VLAN 5 bisa. Sekarang saya akan coba di VLAN 2 di smartphone 1. Kita akan coba ping. Ini kita ke desktop dulu. Command prompt kita ping yang 1.3, ping 192.168.1.3. Nah, ini DHO. Ini kan 1.3 IP milik web server. Sekarang kita coba cek juga untuk web browsernya. Ini akademi sekolahan ID. Nah, ini kan kosong, nggak ada apa-apa karena kita itu memblokir. Jadi mungkin karena ini agak lama, jadi ini tuh request timeout. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu sudah selesai semua, dan mungkin ini di completion-nya itu 96%, karena kalau kalian coba lihat di check result itu untuk konfigurasi yang di DNS server, web browser, dan di web server di emailnya itu nggak masuk, karena di sini kan pakainya .com, sedangkan kita itu memakai .id. Dan walaupun kalau kalian ganti misalnya akademi.sekolahan.com, itu nggak bakal bisa. Sekian pada pembahasan video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.